Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online dari YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey S. Chandra Channel. Bagi yang belum subscribe, dipersilahkan untuk mensubscribe-nya, untuk mendukung pelayanan ini Bapak Ibu Saudara, dan juga di-share kepada semua teman-teman, saudara-saudara, kerabat yang lainnya, supaya setiap apa yang disampaikan di dalam YouTube channel ini boleh menjadi berkat bagi semakin banyak orang di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya yakin semua kita setuju bahwa kita tengah hidup di dalam satu situasi yang kelihatannya atau dirasakannya atau dinilainya itu kurang baik, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sudah setahun lebih pandemi melanda Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Semuanya mengalami dampak dari pandemi ini, sehingga ada begitu banyak orang yang mengalami banyak kesulitan, banyak kesusahan, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Entah sampai kapan hal ini akan berlangsung, tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata apa? Setiap ada perkara yang kecil, maka Dia akan mempercayakan kepada kita perkara yang besar. Artinya, sekalipun hari-hari ini Bapak Ibu Saudara tantangan begitu berat, tantangan begitu banyak dalam hidup setiap kita, tapi kita yakin bahwa di balik tantangan itu pasti ada berkat Tuhan yang besar. Amin. Itu sebabnya saya mengambil tema dalam ibadah online kali ini, tantangan besar, berkat besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan bahwa tidak ada satupun kejadian yang boleh terjadi dalam hidup setiap kita yang tidak ada maksud di balik semuanya itu. Sekalipun itu kelihatannya keadaan atau perkara yang buruk yang terjadi, tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu yang kelihatannya buruk sekalipun, Dia sanggup mengubahnya untuk menjadikan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya di tengah-tengah tantangan yang besar, dengan iman kita mau percaya bahwa pasti ada berkat besar di balik semuanya itu. Amin. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa penjaga hidup kami bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa menyertai kami di setiap waktu dalam hidup kami, bahkan di segala musim dalam hidup kami. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kami sedang merasakan keadaan-keadaan mungkin seperti kami sedang turun dalam lembah kekelaman, mungkin hari ini badai tengah menerpa hidup kami, dan apapun yang terjadi, tantangan, halangan, tekanan, rintangan, atau apapun itu yang ada di hadapan kami hari ini, kami percaya di balik semua itu pasti ada rencana dan maksud Tuhan yang baik bagi setiap kami. Di balik semua itu pasti ada berkat Tuhan yang menanti bagi setiap kami yang mampu melewati tantangan, tekanan, bahkan apapun yang ada di hadapan kami hari ini. Asalkan kami tidak menyerah, kami akan melihat kemuliaan di balik semua yang tengah terjadi. Seperti pepatah berkata, selalu ada pelangi di sehabis hujan. Kami percaya Tuhan, lewat semua apa yang terjadi dan kami alami dalam hidup kami hari ini, kami akan melihat pelangi kemuliaan-Mu bersinar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu-waktu di depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus, Engkau maha hadir dimanapun kami sedang menonton atau melihat atau mendengar tayangan ini. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja, menjamah, melunakkan hati kami, dan memberkati dan memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita harus mendasari sharing ini dengan firman Tuhan.
Nah, saya mau mendasari dengan firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat yang ke-20 sampai yang ke-31, Bapak Ibu Saudara. Amsal 21 ayat yang ke-20 sampai 31. Ayat yang ke-20 dikatakan, harta yang terindah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saya mau sekali lagi menekankan Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-23 dikatakan begini, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Sebab kita seringkali menggunakan mulut dan lidah kita untuk mengeluh, untuk komplain, untuk marah sama Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan yang besar dalam hidup kita, Tuhan, kenapa sih masalah saya begini besar? Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mau ingatkan setiap kita bahwa orang-orang yang berhasil mewujudkan impian dalam hidupnya tidaklah meraihnya tanpa hambatan atau rintangan. Kita cuma seringkali iri mendengar orang yang berhasil, melihat orang yang sukses dan sebagainya. Tapi kita tidak mau mempelajari bagaimana perjalanan hidup mereka sampai mereka bisa seperti sekarang ini. Bagaimana mereka harus menerabas hambatan dan tantangan dan rintangan yang ada di hadapan mereka. Bagaimana mereka tidak pernah mau menyerah menghadapi kondisi apapun dalam hidup mereka itu. Bahkan terkadang perjalanan yang harus ditempuh berliku-liku, penuh cadas dan mendaki. Tapi yang pasti, seperti tadi saya katakan, mereka tidak pernah berhenti untuk berusaha dan berjuang. Namun kebanyakan orang justru menunjukkan reaksi yang negatif, Bapak Ibu Saudara. Sangat disayangkan. Banyak orang justru bereaksi negatif setiap kali diperhadapkan dengan tekanan dan tantangan yang berat. Apa reaksi negatif yang mereka tunjukkan? Mengeluh, kecewa, frustrasi, putus asa, bahkan tidak sedikit yang menyerah kalah. Mereka tidak dapat melihat sedikit pun sisi positif
di balik tantangan, di mana justru melalui banyak tekanan atau tantangan, sesungguhnya kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang kuat dan tangguh di segala keadaan. Di balik besarnya tekanan dan tantangan, tersimpan kesempatan yang memungkinkan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah reaksi positif. Ketika kita menghadapi tantangan dan rintangan, kita melihat dari sisi positifnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memandangnya dari sisi negatif, maka kita tidak akan pernah bisa menang. Daud, Bapak Ibu Saudara, tanpa Goliat, raksasa dari Filistin itu, dia tidak akan terlihat dan tidak akan teruji kualitas hidupnya. Ketika Daud harus menghadapi Goliat, itulah tantangan yang terbesar dalam hidupnya. Dan ketika Daud berhasil mengalahkan raksasa itu, sesungguhnya ia sedang menapaki anak tangga baru yang lebih tinggi dalam kehidupannya. Dengan kata lain yang seringkali dikumandangkan di banyak gereja-gereja, next level. Naik ke tingkat yang lebih tinggi, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi? Ketika kita berhasil melewati tantangan dan rintangan yang menghalangi jalan kita hari ini, dan kita berhasil melewatinya, maka kita akan naik ke anak tangga yang lebih tinggi. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Next level. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan inilah yang mengajarkan Daud untuk selalu memakai iman di setiap langkah hidupnya. Itu sebabnya di dalam Mazmur 61 ayat yang keempat sampai yang kelima, Daud berkata, "Sesungguhnya Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu." Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu, karena Engkau Tuhan El Gibor, Tuhan yang perkasa, yang menyertai langkah kami." Jadi ketika Tuhan El Gibor itu menyertai setiap langkah hidup kita, Bapak Ibu Saudara, tantangan sebesar apa yang tidak bisa kita lalui. Dan ketika kita berhasil melaluinya, percayalah, seberapa ukuran tantangan yang ada di depan kita hari ini, itu akan menentukan berkat yang akan kita terima. Kalau tantangannya kecil, ya berkatnya juga kecil. Kalau tantangannya semakin besar, maka berkat yang akan kita terima pasti akan semakin besar. Semuanya sesuai dengan ukuran yang kita bisa lalui. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi memiliki impian bukanlah menunggu sampai badai berlalu.
melainkan harus berani menghadapi badai. Seperti burung Raja Wali. Kenapa harus seperti burung Raja Wali? Sebab burung-burung yang lain ketika badai datang mereka bersembunyi. Mereka mencari lubang perlindungan. Mereka mencari atap perteduhan. Tetapi beda dengan burung Raja Wali, ketika badai itu datang, dia terbang mengatasi badai itu. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, Daud tidak bersembunyi, Daud tidak mundur selangkah pun. Namun firman Tuhan berkata, maka segeralah secepat-cepatnya Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Kita bisa baca itu di 1 Samuel 17 ayat yang ke-48, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk mendapat dan melihat perkara-perkara besar dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada harga yang harus dibayar. Ada banyak orang cuma mau berkat, tapi nggak mau tantangan dan masalah. Nggak bisa. Untuk melihat perkara-perkara besar dari Tuhan harus bayar harga, yaitu melewati tantangan itu tadi. Perlu usaha dan daya, upaya yang keras untuk meraihnya, Bapak Ibu Saudara. Sebab berkat-berkat Tuhan yang besar justru tersedia di tempat yang dalam. Sekali lagi saya mau tekankan, Bapak Ibu Saudara, berkat-berkat Tuhan yang besar seringkali tersedia di tempat yang dalam. Jika menghadapi tantangan yang kecil saja, kita sudah berkeluh kesah, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan berkat-berkat besarnya? Hanya di laut yang dalam, para nelayan akan menangkap ikan-ikan besar. Itu sebabnya Tuhan memberi perintah kepada Simon Petrus, kan? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kita bisa pelajari itu dalam Lukas 5 ayat yang keempat. Dan ketika mereka taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Tertulis di dalam Lukas 6 ayat yang ke-6. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mendapatkan berkat Tuhan, apalagi berkat yang besar, ada harga yang harus dibayar. Bahkan di dalam kitab Mazmur 107 ayat yang ke-24 dikatakan pemazmur, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat ibadah kali ini, tantangan sebesar apapun yang ada di hadapan kita, jangan lari daripadanya. Hadapi. Sebab kita tahu sebagaimana Daud menghadapi Goliat.
ada kuasa Tuhan menyertai kita. Kita tidak perlu menghadapinya sendiri, karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Dan ketika kita berhasil melewati semua tantangan dan rintangan itu, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, pekerjaannya yang ajaib, dan menerima berkat yang besar daripadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah tantangan apapun yang sedang kita hadapi hari ini, saya mau mengajak kita untuk berkata kepada jiwa kita masing-masing, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari dengan iman sekali lagi kita mau katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah,
besar. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika ketakutan datang dalam hidup kita, ingatlah Dia adalah Tuhan El Gibor, yang selalu menjaga kita, yang selalu menyertai kita, sehingga ketakutan sebesar apapun itu tidak akan melumpuhkan setiap kita. Ketika kebimbangan menyerang hidup kita, ingatlah selalu ada Yesus yang memelihara hidup kita. Dia pemilik hidup kita. Dia yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Dan ketika kesusahan melanda hidup kita, ingatlah selalu ada Roh Kudus yang selalu membalut setiap hati kita yang luka dan memberikan penghiburan bagi setiap kita. Dan ketika kecemasan melanda hidup kita, ingatlah Dia El Shaddai. Dia Tuhan yang Maha Besar, yang sanggup untuk memberkati kita. Bahkan apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang seringkali Tuhan berikan bagi setiap kita. Itu sebabnya sekali lagi di hadapan Tuhan, sama-sama kita mau katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah
kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi dengan iman katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami percaya berkat-Mu melimpah, kuasa-Mu tercurah. Kami percaya, kami percaya. El Shaddai, El Shaddai, El Gibor, yang menyertai kami di segala musim dalam hidup kami. El Shaddai, El Gibor, Jehovah Jireh. Mari buang semua ketakutan dari hidup kita, kebimbangan, kecemasan, kesusahan. Sebab ada El Shaddai, El Gibor yang senantiasa menyertai kita. Dan ketika kita disertai, apa yang perlu kita takutkan dalam hidup ini? Tantangan sebesar apa yang ada di hadapan kita, Goliat sedahsyat apapun,
bersama dengan Tuhan kita pasti akan dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan-kemenangan lainnya. Dan ketika kita berhasil melewati semuanya itu, maka lihatlah perbuatan yang ajaib dan berkatnya yang besar yang dicurahkannya atas hidup kita. Haleluya. Tuhan El Shaddai yang berkuasa untuk memelihara hidup kami di tengah-tengah tantangan yang sedang kami hadapi. Bantu kami melihat jauh ke depan bahwa Engkau ada di sana. Di tengah-tengah tekanan yang sedang menekan hidup kami saat ini, bantu kami mengingat ada pundak Tuhan yang jauh lebih kokoh dari pundak kami untuk menanggung beban ini. Namun sementara itu, kami juga berteriak menolak setiap ujian, tantangan yang Engkau berikan sebelum Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kami. Maafkan kami Tuhan, karena seringkali kami lakukan itu. Di saat kami tidak mengerti mengapa Engkau izinkan tantangan ada di depan kami. Maafkan kami yang selalu mau enaknya saja, tanpa mau melewati setiap persyaratan yang ada. Saat ini Tuhan, beri kami bahu yang kuat untuk menanggung beban yang ada. Beri kami hati yang lapang untuk menerima segala yang sedang terjadi. Beri kami lutut yang mau berlutut dan tangan yang terlipat untuk selalu memohon akan kekuatan-Mu di saat kami harus menghadapi berbagai tantangan dan tekanan dalam hidup kami. Karena kami percaya habis hujan akan ada pelangi. Begitu juga di balik semua tantangan, pasti ada berkat yang Engkau telah sediakan. Namun hanya bagi kami yang mampu untuk bertahan. Itu sebabnya bantu kami untuk tetap bertahan, tetap teguh berdiri di dalam iman percaya kami kepadamu dalam setiap kondisi yang ada. Terima kasih Tuhan untuk setiap maksud-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Allah Bapa di surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang selalu menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya untuk tinggal di dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat yang khusus pada saat ini Tuhan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama kita mau katakan amin.